ya Bank Indonesia kan urusannya ekonomi, ngapain sih urusan narkoba? Tapi tidak seperti itu, karena bagaimanapun juga suatu negara itu ekonominya bisa maju ya kalau penduduknya sehat, ya. Tentu BNN tidak bisa bekerja sendiri. Kita semua, ya, baik itu pemerintah, lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat harus bahu-membahu memberikan kontribusi sesuai kemampuannya. Saya terus terang sedih sekali melihat bagaimana seorang yang menjadi andalan keluarganya tiba-tiba dia berubah malah menjadi beban, ya. Tiba-tiba dia tidak produktif. Halo semuanya, selamat datang di podcast BNNP Kalimantan Tengah. Di podcast kesayangan kita, Bisik Tenar, bincang asik tentang narkoba, elak sampai tak katek Pak Hari. Baik guys, hari ini kita punya tamu sangat spesial yang kita undang di BNNP Kalimantan Tengah. Kenapa spesial? Beliau ini sudah malang melintang di dunia perbankan, bahkan di BNNP Kalimantan Tengah sendiri, beliau ini sudah tidak asing lagi. Dan beliau ini juga turut serta mendukung semua program kita di BNNP Kalimantan Tengah. Tentunya memang tidak langsung guys, tapi beliau selalu hadir dalam setiap program dan kegiatan yang kita laksanakan. Kita akan berbincang lebih lama, kita akan berbincang lebih banyak lagi bersama beliau. Kita sambut Bapak Yura Adalin Jalin. Benar ya Pak? Betul. Namanya unik sekali ya guys. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan baik, dan senang karena bisa bertemu juga dengan Bapak Kepala BNN Pak Sumirat. Baik, Bapak apa kesibukannya selama ini? Kita tahu kan Bapak sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Tengah tentunya punya kesibukan yang luar biasa. Kesibukan Bapak selain dalam pekerjaan apa aja Pak? Jadi kami dari Bank Indonesia kan tugas adalah untuk memberikan antara lain advisory ekonomi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ya, kesibukannya kalau kita di pekerjaan ya memantau perkembangan ekonomi, ya, kemudian juga menyiapkan saran-saran baik kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun juga kepada kantor pusat kami mengenai kondisi ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dan bagaimana saran-saran kita untuk bisa agar perekonomian itu lebih baik, baik itu dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun juga dari sisi inflasi, serta juga hal-hal lain seperti pengembangan UMKM. Demikian. Kemudian bukan Bapak selain itu Pak, mungkin di rumah punya hobi. Oh, kalau hobi saya ada fotografi, ya, tapi saya rasa semua sekarang hobi fotografi ya. Iya, betul. Karena setiap handphone bisa foto bagus. Kalau zaman dulu saya lihat yang saya hasilkan sekarang, zaman dulu kayak susah banget kalau pakai kamera yang ada filmnya. Belum lagi kalau filmnya terbakar. Betul, Pak. Selain fotografi, saya juga olahraga, sepeda, ya, jalan kaki sama istri. Kalau ya Pak ya. Iya. Berenang juga, cuma saya karena belum sempat aja ketemu tempat kolam renang yang yang panjang, itu saya lebih senang yang panjang ya. Nah, jadi belum dilaksanakan kalau berenang. Oke. Bapak punya kesibukan yang padat, apa sih Pak? Gimana caranya membagi waktu dengan kesibukan di kantor, kemudian hobi-hobi Bapak? Ya, kita pertama memang seperti yang disampaikan Mbak Eva, banyak tugas kita. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita pertama menetapkan prioritas, mana yang lebih penting itu yang kita dahulukan. Kedua juga dengan adanya, saya kan punya juga deputi, kemudian juga bawahan yang lain, ya nanti kita bisa juga delegasikan wewenang sehingga tidak semuanya harus ditangani oleh saya. Kalau memang bisa ditangani oleh teman-teman, biar mereka dulu, nanti mungkin mereka mempersiapkannya, keputusan akhirnya nanti boleh baru di saya. Itu kira-kira. Tentunya ada prioritas ya, yang harus ditetapkan dulu ya Pak ya, mana yang prioritas yang paling utama lalu. Ya, karena kami kan juga dapat target dari kantor pusat. Iya. Nah, kami lihat mana nih yang lebih prioritas, itu yang kami dahulukan. Selain juga kami juga melihat di daerah sendiri apa nih yang harus segera ditangani. Seperti tahun lalu kita lihat inflasi kita sangat tinggi di Kalimantan Tengah. Pernah pada bulan Agustus dan November itu sampai ranking 2 se-Indonesia. Nah, ini kan menjadi perhatian khusus karena sampai Pak Gubernurnya sendiri, Pak Sugianto Sabran, dipanggil khusus oleh Presiden bersama gubernur-gubernur lain yang memiliki inflasi yang tinggi. Nah, kita melihat ini kan sebaiknya harus kita tangani dengan baik. Nah, itu kemudian kita jadikan prioritas.
kebetulan juga dari kantor pusat menurunkan inflasi atau menjaga inflasi rendah itu menjadi target prioritas gitu kira-kira. Luar biasa ya Pak. Pak, kita mungkin pendengar podcast BNNP Kalimantan Tengah juga pengen tahu nih Pak, bagaimana masa kecil Bapak mempengaruhi perjalanan hidup Bapak hingga bisa seperti ini Pak? Masa kecilnya Pak, ceritakan secara singkat. Nah, saya ini beruntung ya, karena bapak saya kan dokter yang ditugaskan di berbagai daerah. Jadi waktu setelah lahir bapak saya itu di Sumbawa sebagai kepala rumah sakit, karena saat itu dokter sangat jarang. Jadi orang kalau lulus langsung jadi kepala rumah sakit. Dan yang bapak saya gantikan itu orang Jerman, yang dulu orang Jerman. Nah, kemudian setelah itu saya SD di Mataram, Lombok. Kemudian saya SMP di Banjarmasin. Makanya saya waktu ditugaskan di Kalimantan Tengah itu sangat terbantu. Kenapa? Karena saya bisa bahasa Banjar. Karena saya pernah di Banjarmasin. Setelah itu saya pernah di Lampung, ya SMA, dan kemudian SMA juga di Jakarta, dan terakhir kuliah di Bandung. Nah, saya rasa pengalaman saya pernah tinggal di beberapa kota itu memberikan kontribusi yang bagus bagi saya untuk mengembangkan karir di Bank Indonesia. Kenapa? Karena saya jadi pertama punya teman di mana-mana. Ya, terus saya juga terbiasa dengan perubahan lingkungan. Ya, tidak cepat beradaptasi. Karena memang bekerja di mana saja ya, saya rasa tidak hanya di Bank Indonesia, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Apalagi sekarang perubahan itu sangat cepat ya. Yang tadi yang kemarin misalnya contohnya gampang seperti contoh kelas itu kan kayak Nokia. Nokia dulu sangat terkenal, siapa yang nggak senang pakai Nokia, sekarang sudah hilang. Nah itu artinya apa? Artinya kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan perubahan yang cepat. Jadi mungkin pengalaman saya tinggal di berbagai tempat di mana saya harus pindah dari satu kota ke kota lain, ketemu orang baru, ketemu teman baru, ketemu lingkungan baru, nah itu juga bisa membantu saya untuk menjalankan karir saya di Bank Indonesia. Demikian. Jadi bukan hal yang baru ya Pak, jadi semua tempat sudah Bapak ya hampir semua tempat sudah saya pernah tinggal gitu. Iya, betul, luar biasa. Iya Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selama ini guys, jadi BNNP ini punya banyak program yang sangat didukung penuh oleh BI, dan sinergitas ini sangat mempengaruhi pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bumi Tambun Bungai di Kalimantan Tengah. Nah, BI dan Pak Yura sebagai Kepala Perwakilan BI Kalimantan Tengah sangat mendukung program-program kita. Yang saya ingin tanyakan, apa nih kesan dan pesan Bapak terhadap BNNP Kalimantan Tengah, dan apa yang Bapak rasakan selama kita bekerja sama selama ini Pak? Ya, saya merasa sangat beruntung bisa berkenalan dengan Pak Sumirat, ya, karena beliau sangat ramah, sangat rame, ya, dan juga informatif, ya. Jadi kita sudah merasa seperti mitra yang sangat dekat. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya Bank Indonesia kan urusannya ekonomi, ngapain sih urusan narkoba? Tapi tidak seperti itu, karena bagaimanapun juga suatu negara itu ekonominya bisa maju ya kalau penduduknya sehat, ya. Dan ini kan terus terang narkoba ini juga menjadi kepedulian kita bersama, ya. Apalagi kelihatannya kecenderungannya ini sudah mulai meningkat, ya. Nah ini tentu harus kita segera tangani bersama supaya tidak meningkat lebih lanjut, ya. Tentu BNN tidak bisa bekerja sendiri. Kita semua, ya, baik itu pemerintah, lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat harus bahu-membahu memberikan kontribusi sesuai kemampuannya. Bagaimana ini supaya pengedaran narkotika ini bisa lebih terkendali, supaya kita bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Kenapa? Karena sebagian besar yang menjadi korban itu adalah generasi muda. Ya, saya selalu sampaikan ke Pak Sumirat, terima kasih Pak, karena saya terus terang sedih sekali melihat bagaimana seorang yang menjadi andalan keluarganya tiba-tiba dia berubah malah menjadi beban, ya. Tiba-tiba dia tidak produktif, tiba-tiba dia malah menjadi menjual barang-barangnya dan sebagainya. Nah ini kan tentu tidak kita harapkan, ya, di keluarga kita. Nah oleh karena itu saya sangat mendukung program BNN untuk mengendalikan pengedaran narkoba. Dan sejauh ini sih, ya alhamdulillah kerjasama kita cukup baik.
kita berusaha di mana kita bisa kontribusi, kita berkontribusi semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, kalau di situ pengendalian narkoba tidak terkendali, nggak ada gunanya, ya kan? Malah mungkin nanti jadi tetap bisa menurunkan perekonomiannya karena jadi tidak produktif masyarakatnya, gitu kira-kira. Dan juga mungkin kalau kita contoh lah di negara-negara luar negeri ya, di misalnya kayak di Meksiko itu ya, pengedar narkotiknya sangat berkuasa, sehingga kalau kita ketahuan tidak bekerja sama dengan dia akan langsung dilenyapkan. Nah itu kan bagaimana kita mau produktif kalau kita was-was. Bagaimana kan? Negara kita bisa maju ya. Iya, nah ini yang kita harus berterima kasih nih kepada penegak hukum bahwa selama ini kita masih merasa aman. Nah mudah-mudahan ini bisa bertahan, karena saya lihat Palangkaraya ini khususnya agak berbeda. Kenapa? Kita lihat motor-motor diparkir di luar rumah, kuncinya dibiarkan tidak hilang, ya kan? Saya jalan di trotoar sambil main handphone, tidak ada yang menjamber. Kalau di kota lain nggak boleh itu. Saya nggak usah sebutin kotanya. Jadi mudah-mudahan ini dengan Pak Sumirat itu bisa tetap terjaga sehingga kita tetap merasa aman. Kalau orang sudah merasa aman itu akan lebih produktif. Kalau kita was-was, gimana kita mau meningkatkan ekonomi? Gitu kira-kira. Luar biasa sekali Bapak. Bapak, terakhir nih sebelum kita tutup ya, untuk masyarakat di Kalimantan Tengah khususnya kaula muda, apa nih pesan Bapak untuk masyarakat dan kaula muda di sana agar kita bisa bersama-sama dengan kapasitas kita sendiri untuk bisa bersama-sama memerangi narkoba, pencegahan dan pemberantasan ini bisa didukung secara penuh. Pesan Bapak untuk masyarakat terutama kaula muda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Mbak Eva. Jadi pesan saya kepada kalangan muda, termasuk juga anggota Genbi, Generasi Baru Indonesia. Pertama, masa depan kalian masih panjang, ya. Jadi kalian harus bekerja keras, harus belajar dengan semangat, dan harus mencari pengalaman seluas-luasnya agar kalian nanti bisa dapat meraih hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kalian. Peluangnya sangat banyak yang bisa kita raih, apalagi sekarang zaman digital. Ya, bisa dari digital, dengan zaman digital ini ya kita lihat saja, cukup dari YouTube sudah bisa menghasilkan. Nah, jadi tolong kalian gali kreativitas dan juga harus kerja keras. Tidak ada orang yang tidur-tiduran bisa berhasil. Nah, selain itu ya, tentu saja jangan sekali-sekali dekati narkoba. Jangan karena diajak teman mencoba. Karena biasanya itu awalnya dari coba-coba, kemudian penasaran, kemudian ketagihan. Nah, kalau sudah ketagihan itu berat. Ya, bagaimana kalian bisa bersaing kalau kalian sendiri tidak produktif. Jadi hindarilah narkoba, kemudian juga bantu juga BNN untuk memerangi narkoba. Laporkan kepada BNN kalau kalian menemukan ada temannya yang misalnya adiktif itu kecanduan, atau kalian juga melihat tanda-tanda bahwa di sekitar itu ada orang-orang yang berusaha untuk mengedarkan narkoba. Karena memang biasanya dia di awal itu kan gratis ya. Coba dulu. Nah, kalau udah ketagihan ya sudah. Nah, jangan merusak masa depan kalian, dan jangan juga membuat hati orang tua dan keluarga kalian jadi sedih karena kalian terlibat narkoba. Itu dari saya. Luar biasa. Pak, satu lagi nih Pak, terakhir Pak, terkait dengan itu tadi Pak. Mungkin anak muda di luar sana ada nih yang pengen bergabung dengan BI atau bekerja di BI. Ada nggak Pak persyaratan khusus atau kiat-kiat untuk bisa bergabung bekerja di Bank Indonesia? Oke. Jadi Bank Indonesia itu hampir setiap tahun lah ya, menerima pegawai baru yang namanya adalah programnya PCPM atau Pendidikan Calon Pegawai Muda. Syaratnya bisa dilihat di website kami. Ya, yang jelas nanti kan ada syaratnya itu adalah IP tidak tinggi-tinggi kok, minimal 3,0. Kemudian juga mungkin jurusan dari program studinya itu tertentu ya, walaupun cukup luas. Nah, kemudian mumpung sekarang kalian masih sekolah, selain kalian berprestasi dari indeks prestasi, aktiflah
berorganisasi, ya, aktif berorganisasi, aktiflah mengembangkan bakat-bakat kalian, ya, macam-macam, apakah bakat digital, bakat seni, bakat olahraga, karena itu semua akan dilihat. Sekarang Bank Indonesia tidak hanya melihat nilai IP, tapi juga dilihat keaktifannya. Apakah dia ada juara, apakah dia pernah menjadi ketua organisasi apa, itu akan menjadi berprestasi. Nah, apalagi berprestasi itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Dan yang jelas tidak terlibat narkoba. Iya, betul. Karena untuk Genpi pun kami sudah tes kemarin dan alhamdulillah tidak ada yang terkena narkoba. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga ini terus berlanjut dan menjadi semangat kita bersama untuk memerangi narkoba di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Dan Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak sudah sangat membantu dan mendukung program-program BNNP Kalimantan Tengah. Dan kami ucapkan selamat bertugas di tempat baru guys, karena Pak Yura akan ditempatkan di BI Medan Pak ya. Semoga di sana sinergitas dengan BNNP juga berlanjut dimanapun kita ditempatkan. Amin. Baik, salam sehat, terus semangat, dan war on drugs.